Pada tahun 2017, planet Bumi mengalami krisis global gara-gara kemunculan ras alien bernama Scavenger yang memicu kiamat sugro dengan cara menghancurkan bulan, menimbulkan terjadinya bencana alam seperti gempa dan tsunami berkepanjangan, hingga terjadilah perang hebat yang berhasil dimenangkan oleh umat manusia. Namun dampak dari radiasi yang ditimbulkan menyebabkan planet Bumi terkontaminasi dan menjadikannya sebagai planet mati tak layak huni. Tsunamis wiped out what remained. 60 tahun berlalu, umat manusia kini berkoloni di Titan alias bulan terbesar di planet Saturnus, ditopang oleh oksigen dari hydrorigs atau mesin hidrasi yang menyerap air laut di bumi tanpa henti, mengubahnya menjadi tenaga fusi untuk dikirim ke Titan sebagai oksigen, dikontrol langsung dari pusat stasiun luar angkasa super canggih bernama TED, demi menjaga kelangsungan hidup umat manusia. Drones at night. She keeps an eye on me. Can't wait to go. Me, I'm not so sure. Tak hanya itu saja, Ted juga membuat drone pengintai canggih yang selalu mengawasi mesin hidrasi selama 24 jam non-stop, karena meski perang telah usai, ada segelintir scavenger yang masih hidup di planet Bumi dan berusaha menghancurkan mesin hidrasinya. Demi menjaga drone dan mesin hidrasinya tetap beroperasi, Ted pun menugaskan unit 49 untuk memelihara dan memperbaiki semua kerusakan yang ada. Terdiri dari 2 agen terbaik, yaitu Jack Harper sang teknisi lapangan dan Vika sebagai operatornya. Mereka bersama agen pilihan lain sengaja dihapus ingatannya agar fokus hanya untuk pada pekerjaan saja. Ketika Jack sedang berkeliling di sekitar mesin hidrasi itulah, Vika mendeteksi 2 butir drone pengintainya tiba-tiba jatuh, sehingga si pimpinan yang bernama Sally alias pemilik kendali penuh atas Ted pun menyuruh Jack untuk segera turun memeriksanya. Linking to beacon now. Got it. Setibanya di daratan, Jack menemukan bangkai scavenger sudah hangus termasuk 1 drone yang berhasil diperbaiki. Namun untuk drone kedua, ia cukup dibuat heran saat ada pelacak menunjukkan lokasinya berada dalam gedung yang terkubur di dalam tanah dan tiba-tiba ya, ternyata semua ini adalah jebakan yang sengaja disiapkan untuk menangkapnya. Melihat puluhan scavenger berjalan di kegelapan dengan mata oranye menyala, membuat Jack langsung membatalkan misinya dan segera keluar dari sana. Tetapi beruntung Vika yang gercep sudah mengirim drone lain untuk melakukan evakuasi, sehingga ketika Jack tinggal sedikit lagi tertangkap, drone pengintai langsung menghanguskan mereka semua. Saat akan keluar dari dalam gedung itulah, Jack tak sengaja menemukan sebuah buku tentang kisah-kisah pahlawan Romawi kuno dan memutuskan membacanya sebentar. Yang setibanya di luar, motor listriknya sudah hilang dicuri oleh para Scarp, hingga membuat Vika mengirim pesawat cadangan untuk menjemputnya. Keesokan paginya saat Jack dan Vika baru bangun tidur, mereka dikejutkan dengan ledakan hebat yang berasal dari salah satu mesin hidrasi, disusul dengan kemunculan sinyal asing yang mengarah langsung ke bumi. Entah sinyal apa itu, Jack pun terbang mengikuti arah tujuannya. You're right on top of it. Do you have a visual? Yeah. Sinyal barusan rupanya tertangkap oleh radio menara yang sudah terbengkalai. Melihat teropong koin binokulor jadul berjejer di pintu masuk, membuat ingatan lama Jack seketika terpacu. Entah apa hubungan menara ini dengan kenangannya di masa lalu, Jack langsung mematikan sinyal tersebut. Sebelum pulang, Jack pun mampir ke pondok rahasia tempat biasa ia menenangkan diri. Saat sedang ketiduran itulah, ia kembali terbayang dengan ingatan lamanya ketika berada di menara tadi, bertemu dengan sesosok wanita yang belum diketahui identitasnya, dan tiba-tiba
Ya, ada objek tak dikenal meluncur sangat cepat menuju wilayah menara. Sempat disuruh mundur karena Sally akan mengambil alih pemeriksaan. Jack yang paling dekat dengan lokasi objek pun tetap kekeh meminta izin pergi ke sana, tepat saat Sally memutus komunikasi mereka. I'm on site. I think it's one of ours. Objek jatuh barusan ternyata adalah pesawat model lama milik NASA yang sudah dibuat bahkan sebelum terjadi peperangan. Jack benar-benar terkejut saat mendapati beberapa awak masih hidup dalam kriogeniknya, termasuk satu awak wanita yang sering muncul dalam ingatannya. Dan ya, muncul drone pengintai kiriman Sally yang langsung memusnahkan satu persatu awak pesawatnya. Entah memang terjadi malfungsi atau bagaimana. Namun Jack berhasil mengusir drone tersebut pergi dari sana dan membawa si wanita pulang ke markas untuk diselamatkan. Ketika ditanya tentang apa misinya, si wanita yang diketahui bernama Julia ini pun malah celingak-celingu karena terlalu lama tidur dalam kriogenik. Sempat terdiam seolah kenal dengan sosok Jack Harper, Julia menjelaskan jika dirinya sudah tertidur selama 60 tahun. Selama itu jugalah bumi menjadi planet mati akibat radiasi nuklir saat perang melawan ras alien. Karena masih penasaran, Julia pun meminta Jack kembali ke reruntuhan untuk mengambil kotak rekaman pesawatnya. Jack berpesan agar Vika tidak melaporkan dulu tentang Julia kepada Sally yang ketika mereka sudah menemukan kotak rekamannya, tiba-tiba disinilah mereka berdua sekarang dibawa ke dalam markas rahasia tempat para alien tinggal, di mana Jack mungkin akan sangat dibuat terkejut saat mengetahui bahwa para alien yang Ted anggap sebagai makhluk asing dan harus dimusnahkan ternyata adalah manusia yang selamat dari peperangan. Beliau bernama Malcolm, seorang mantan tentara sekaligus pemimpin para penyintas. Jack tidak tahu jika sejak awal Ted dibangun, Sally sengaja mengatur drone pengintai untuk fokus melenyapkan umat manusia seperti yang terjadi pada teman-teman Julia. Namun berkat helm baja dan pakaian tempur teknologi lama ini, Malcolm dan penyintas lain hanya terdeteksi sebagai objek asing. Of course, for us being human is a problem. Old stealth fighter tech. Malcolm sebenarnya sudah lama mengawasi Jack karena dianggap berbeda, apalagi setelah melihatnya membaca buku tentang kisah-kisah pahlawan Romawi dan melawan drone demi menyelamatkan Julia. Malcolm semakin yakin, penasaran atuh, karena humanoid sejati tidak memiliki rasa penasaran dari sisi kemanusiaan. Malcolm pun menunjukkan nuklir berkekuatan tinggi termasuk satu drone yang ternyata sengaja dicuri. Namun karena drone pengintai tidak mengenali para penyintas, Jack pun diminta memprogram ulang sistemnya agar kembali pusat stasiun Ted sambil membawa nuklir untuk menghancurkan Ted selamanya. There are people up there. Dan ya, salah satu sersan bernama Saikes pun menembak jatuh Jack karena menolak diajak kerjasama yang ketika Julia diancam akan dihabisi, Malcolm langsung menghentikan dan membiarkan mereka berdua pergi untuk memikirkan tentang tawarannya. Setibanya di menara, Julia akhirnya mau buka mulut bahwa pada tahun 2017 NASA mengirim para astronot termasuk Jack untuk melakukan eksplorasi ke Titan. Namun di tengah perjalanan, pemindai NASA mendeteksi adanya objek asing sedang mengarah ke bumi, di mana objek tersebut tidak lain adalah Ted yang merupakan kecerdasan buatan alien. What? Tak hanya itu saja kejutannya, Julia juga mengaku bahwa mereka sebenarnya adalah suami istri, sehingga tak heran kenapa akhir-akhir ini Jack selalu bermimpi tentang kebersamaannya dengan Julia, karena memang ingatan lamanya perlahan-lahan mulai kembali. That's impossible.
Sally rupanya mengetahui tentang Julia yang sengaja Jack dan Pika sembunyikan. Mengetahui Julia adalah korban selamat 60 tahun yang lalu, Jack pun diminta untuk segera membawanya ke pusat stasiun. Namun karena Jack menolak permintaannya, Sally langsung mengaktifkan rod cadangan di bawah basement untuk melenyapkan mereka berdua. Nah, bagi Pika yang harus tewas di tempat, Jack dan Julia pun segera naik pesawat untuk menemui Malcolm, di mana ketegangan masih berlanjut saat Sally kembali mengirim drone lain untuk melakukan pengejaran hingga menyeret pesawat Jack memasuki zona radiasi. Disinilah mereka berdua sekarang terdampar di gurun dengan Julia yang terluka parah. Tak lama, Jack pun dikejutkan dengan kedatangan pesawat lain disusul dengan kemunculan agen misterius yang bermaksud memperbaiki drone pengintainya dan tebak siapa agen tersebut? Drop your weapon! Ya, itu adalah kloningan Jack yang dikirim untuk menggantikan tugasnya. Tak hanya 101% mirip, si kloningan juga memiliki ingatan masa lalu yang sama persis. Entah kebohongan apa yang sedang Ted buat, namun setelah Jack asli meringkus si kloningan, ia pun menggunakan pesawatnya untuk mengambil obat-obatan dan meminta Julia bertahan sebentar lagi. Dan sungguh, betapa muter dan bingungnya otak Jack saat mendapati Vika yang jelas sudah mati, kini ada di markas menyambut kedatangannya seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tanpa bicara sepatah kata pun, Jack langsung mengambil kotak obat dan kembali menemui Julia. Setelah Julia menjalani perawatan di pondok rahasia, Jack akhirnya menyadari satu hal bahwa baik Vika yang dulu atau dirinya saat ini adalah sama-sama kloningan yang Ted ciptakan untuk menjadi budaknya. Namun di balik semua itu, ada ingatan Jack asli yang tidak pernah berubah dan itu adalah satu-satunya alasan untuk melindungi umat manusia. Dengan cepat mereka pun menemui Malcolm untuk mengatur ulang sistem drone-nya. Disinilah Malcolm menceritakan fakta sebenarnya tentang perang 60 tahun silam bahwa setelah Ted menghancurkan bulan, alam menjadi tidak stabil dan mengambil alih planet bumi dengan berbagai bencana mengerikan hingga menyisakan segelintir penyintas yaitu Malcolm CS. Saw the moon get taken out. Memory wiped. Dari situ barulah Ted menurunkan ribuan kloningan Jack untuk memusnahkan umat manusia yang tersisa, membangun dan merawat mesin hidrasi yang selama ini terus menguras air laut, merubahnya ke dalam bentuk energi fusi yang menjadi sumber utama kekuatan Ted itu sendiri. Sejak awal, tidak ada koloni umat manusia yang tinggal di Titan. Mereka yang selamat adalah Malcolm dan para penyintas yang ada di sini saja. Apa yang Jack tahu selama ini tidak lain hanyalah ingatan palsu yang sengaja Ted tanam agar para kloningan tetap patuh pada satu perintah. Tepat saat drone sudah diprogram ulang dan Sykes akan membawanya keluar, kita akan diperlihatkan dengan 3 drone pengintai kiriman Sally yang sudah menunggu di pintu gerbang, sehingga beruntung mereka berhasil bertahan dari serangan barusan. Tersisa satu misi, yaitu menghancurkan Ted. Sykes diminta menjaga Julia dan para penyintas lain, sementara Jack akan pergi membawa nuklirnya bersama Malcolm dengan berpura-pura ingin menyerahkan Julia. Dalam perjalanan, Jack pun memutar box rekaman ketika Julia melakukan penerbangan. Disinilah akhirnya terungkap penyebab pesawatnya mengalami kecelakaan, bahwa tepat saat mereka sudah berada dekat dengan Ted, terjadi gangguan elektromagnetik yang membuat pesawatnya tersedot, hingga membuat kontak dengan Sally asli yang ada di bumi terputus. We're not getting away from this thing.
Jack asli dan Pika asli yang kala itu bertugas sebagai pilot segera mengambil tindakan evakuasi dengan memasukkan Julia dan kru lain ke dalam kapsul kriogenik, mengaturnya agar mendarat setelah 60 tahun mengorbit dengan asumsi ingin menyelamatkan nyawa Julia yang sedang hamil dan kelangsungan koloni manusia dari ancaman kecerdasan buatan alien. Sesaat setelah kapsul penyelamat berhasil lolos, kecerdasan buatan berhasil menangkap Jack dan Pika asli, menghapus ingatannya, mengekstrak materi genetik sebelum akhirnya dibunuh, mengkloningnya dalam jumlah yang tak terhingga, kemudian dibawa ke planet bumi untuk melakukan invasi. Setibanya di dalam pusat kendali, kita akhirnya akan diperlihatkan dengan kloningan Jack dan Pika yang jumlahnya sangat banyak, masih tidur dalam sebuah wadah khusus seperti sarang lebah, di mana semua kloningan ini akan Ted gunakan untuk mengeksploitasi planet selanjutnya. Welcome home, Jack. Dan seperti inilah bentukan Ted yang sesungguhnya. Sally yang selalu Jack lihat pada monitor bukanlah individu manusia yang nyata, melainkan representasi visual dan audio dari kecerdasan buatan alien untuk mempermudah dalam berkomunikasi, karena wujud Ted yang asli adalah piramida hitam dengan struktur yang sangat rumit. Jack pun menyeret kapsul berisi Julia untuk diserahkan, yang setelah dibuka ternyata isinya adalah Malcolm dan bom nuklir yang sudah siap diledakkan, sehingga ketika puluhan drone pengintai akan melenyapkan mereka dan para penyintas yang tersisa di bumi, Jack langsung meledakkan bom nuklirnya. 3 tahun setelah planet bumi kembali pulih, kita akan dibawa ke pondok rahasia saat Julia sedang bermain bersama anaknya yang sudah lahir, disusul dengan kedatangan Sykes dan para penyintas yang berhasil selamat, termasuk kloningan Jack yang sempat dihajar saat Julia terdampar di daerah gurun. Tamat, ending yang sangat memuaskan.